warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Umami Harahap, SPMP. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Ilmu Gulma. Mata kuliah Ilmu Gulma merupakan mata kuliah yang diambil pada mahasiswa di semester 4. Kemudian biasanya Ilmu Gulma ini memiliki 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan kuliah dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah. Adapun deskripsi mata kuliah ini dimulai dengan membahas pengertian gulma, kerugian dan manfaat gulma, klasifikasi gulma, kemudian bioekologi gulma, alelokimia, konsep TOT, suksesi, pengendalian gulma, kompetisi gulma dengan tanaman, dasar-dasar penggunaan herbisida, kemudian analisis vegetasi. Sedangkan pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Ilmu Gulma ini adalah terbagi dari 2 cara, yaitu yang pertama adalah praktikal yang dilakukan di lapangan dan teorikal yang dilakukan di dalam kelas. Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan kepada mahasiswa tersebut memahami bagaimana sebenarnya gulma ini mempengaruhi budidaya tanaman, kemudian apakah pengaruhnya di dalam budidaya tanaman dan kerugian apa saja yang ditimbulkannya. Kemudian dengan kondisi tersebut, mahasiswa bisa mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan di dalam budidaya tersebut sehingga gulma tidak lagi memberikan efek negatif atau kerugian kepada petani. Kemudian karena banyaknya tindakan pengendalian yang bisa digunakan dalam pengendalian gulma itu, si mahasiswa bisa menentukan pengendalian terbaik dalam pengendalian gulma sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian pendekatan yang digunakan selama perkuliahan adalah DAI atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery atau penyampaian, saya sebagai dosen biasanya memberikan penjelasan materi kuliah dengan jelas, sistematis, kemudian informatif dengan menggunakan literatur yang terbaru. Selain itu, selama perkuliahan saya berusaha menggunakan PPT yang menarik, kemudian informatif. Dengan hal ini saya harapkan mahasiswa selama perkuliahan tidak merasa jenuh dan bosan. Pendekatan selanjutnya adalah interacting atau interaksi. Dalam hal ini, saya sebagai dosen berupaya di dalam setiap pertemuan memberikan satu studi kasus di mana akan dibahas secara bersama di dalam kelas. Di dalam diskusi tersebut, saya tidak menyatakan pernyataan mahasiswa salah atau benar, karena yang saya harapkan dengan diskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, pemikiran yang kreatif dan interaktif bisa ditingkatkan oleh mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya adalah assessment. Dalam assessment ini merupakan penilaian saya selama mahasiswa tersebut mengikuti Ilmu Gulma. Ada beberapa poin dalam penentuan penilaian, yaitu yang pertama adalah pada saat belajar terbimbing yang poinnya adalah 40%, kemudian tugas mandiri yang poinnya 30%, dan tugas terstruktur yang nilainya adalah 30%. Namun di bagian tugas terbimbing ini masih terdiri dari 5 poin penting, yaitu yang pertama tatap muka yang terdiri dari 35%, kuis sebanyak 5%, kemudian tugas ada 5%, kemudian ujian tengah semester atau UTS terdiri daripada 10%, dan ujian akhir semester terdiri dari 15%. Kemudian selama perkuliahan mata kuliah Gulma ada beberapa literatur yang harus dibaca oleh mahasiswa dalam mendukung pengetahuan dasarnya sebelum kita melakukan perkuliahan. Dan beberapa daripada literatur tersebut adalah sebagai berikut. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Ilmu Gulma adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mahasiswa diharapkan mampu mempelajari teknik budidaya pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan menganalisis tentang peranan gulma di dalam ekologi pertanian. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mengetahui dan bisa mengkaji tentang bioekologi gulma sehingga bisa memahami dan mengukur seberapa besar masalah yang disebabkan oleh gulma di dalam budidaya pertanian. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu dan mahir dalam pengendalian gulma. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi terhadap masalah gulma di lapangan. Cukup sekian penjelasan tentang mata kuliah ilmu gulma yang dapat saya sampaikan. Untuk melihat bagaimana proses belajar mengajar kami selama di kelas, Bapak Ibu penilai dapat melihat video berikut ini. Jadi di depan ini apa yang dapat dilihat? Abang-abang yang nyemprot ya? Apa yang disemprotnya? Gulma. Kenapa tahu gulma? Kan bisa saja di gulma. Di mana herbisidanya? Siapa yang tahu herbisida kan bisa aja pestisida yang lain, bisa insektisida. Kenapa kamu tahu itu herbisida? Karena pelajaran kita adalah gulma, ya enggak? Kalau kita tentang hama dan penyakit bisa saja itu insektisida. Tetapi karena berhubung mata materi kita adalah mata kuliah gulma, maka kita anggap apa yang di next expired ini namanya apa ya? Next expired ini adalah salah satunya ya. Herbisida yang salah satu mereknya adalah ada yang hal baru nggak dari judul kita hari ini? Untuk herbisida, berarti herbisida udah tahu dong apa artinya dan dari kata apakah herbisida ini? Katanya udah tahu ya. Berasal dari dua suku kata itu apa? Herbi itu berasal dari kata apa kira-kira? Tidak, yang ini kata pertama dan ini kata herbi ini berasal dari apa ini kira-kira? Herba, betul ya? Herba, yang artinya? Sedangkan sida apa nih? Membunuh. Ya. Oke. Coba dulu. Ya, apa yang menurutmu herbisida itu apa? Herbisida itu kayak bahan kimia yang untuk tumbuhan gitu. Bahan kimia yang digunakan untuk membunuh tumbuhan seperti gulma gitu. Oke. Sama. Apanya sama? Dari tumbuhan yang memiliki kandungan senyawa-senyawa yang dapat membunuh tumbuhan. Oke. Jadi agak ada luas ya. Kalau tadi hanya senyawa kimia, baru ditambahi sama kawannya adalah berasal dari alami. Oke. Jadi nanti kalau secara umumnya herbisida itu adalah senyawa kimia, baik yang organik maupun anorganik yang dipergunakan untuk mengendalikan gulma. Itu secara umumnya ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah histori, sedikit sejarah tentang si herbisida. Karena memang
dalam pertanian bukan langsung ada herbisida. Dimana kemarin di awal-awal sebelum Masehi ya, 10.000 sebelum Masehi, removing weeds by hand. Artinya apa tuh? Cabut ya. Pada saat itu belum ada teknologi, tetapi di situ awal-awal membudidayakan sudah mulai. Kalau kita belajar sejarah pada saat SMP, kata ya kalau dulu, di mana pertama itu manusia mengambil apa yang ada di alam, ya kan? Kemudian berkembang nih, kebutuhan pertama adalah kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya masih seadanya. Kemudian dalam teknologinya juga dalam pengendalian gulma masih dengan menggunakan tangan. Kemudian 6.000 sebelum Masehi, 4.000 tahun setelah itu, ya kan? Menggunakan apa tuh? Yang masih ini nih primitif ya. Kalau zaman dulu yang primitif menggunakan apa kira-kira? Batu, apalagi? Kayu. Baru? Tulang ya. Tulang. Jadi itu alat-alat yang digunakan. Mungkin bisa saja dalam penggunaannya itu alatnya itu masih tumpul, tetapi sudah berguna untuk membantu dalam pengendalian gulma. Itu masanya 4.000 tahun setelah ada penggunaan tangan. Lama nggak sih? Lama ya, 4.000 tahun itu lama loh. Kemudian 1.000 tahun sebelum Masehi, penggunaan apa tuh? Kemudian pada tahun 1920 apa tuh? Tidak ada mekanik ya? Oke, di sana ada apa tuh? Rotari, kemudian apa? Ada bajak, ada garu. Kemudian 10 tahun kemudian apa tuh? Oke, kalau materi kita kemarin pengendalian biologi penggunaan apa tuh? Ada yang ingat nggak? Review dulu kita apa? Bisa? Kalau yang menggunakan hama daripada gulma apa kemarin? Ada bakteri nggak sih? Ada. Ya, ada parasitnya juga ya kan? Oke. Kemudian 17 tahun setelah itu chemical control dengan komersial development, sudah ada komersialisasi di mana herbisida sudah mulai ditemukan, yaitu biasanya dengan merek 2,4D dan MCPA, atau hubungan kupu-kupu dengan penggunaan herbisida atau pestisida secara umum. Ada yang tahu kira-kira hubungannya apa ini? Ekosistemnya. Ekosistemnya, gimana dengan ekosistemnya? Yang dalam penggunaan herbisida itu jadi beberapa ekosistem sekitar itu akan rusak, sehingga akibatnya kupu-kupu ini sulit untuk berkembang karena dia beberapa dari lingkungan itu makanannya. Jadi kan pelan-pelan itu mereka ini karena makanan ya nggak bisa berkembang biak. Oke, rantai makanan tahu nggak? Oke, siapa yang bisa jelaskan? Apalagi nih hubungan 2,4D kupu-kupu dengan rantai makanan. Kupu-kupu langsung jadi kupu-kupu nggak? Kalau jadi apa lagi dia? Bulan makan apa dong? Dalam itu apa? Yang disangkut kan? Nah, kalau nggak kupu-kupunya sudah tidak punya makanan, atau pada saat kita melakukan penyemprotan si kepompong ataupun si ulat kena, mati juga. Makanya dalam suatu areal ya, area pertanian, satu lagi yang menjadi titik penilaian apakah suatu daerah itu memiliki tingkat residu pestisida yang tinggi, apakah di sana masih banyak capung. Yang kedua, apakah di sana masih banyak kupu-kupu. Itu salah satu parameter penilaiannya ya. Kalau di daerah kalian sudah tidak banyak capung, berarti di daerah sekitar
semester kalian itu banyak menggunakan pestisida. Kemudian di sini kemarin kita sudah mempelajari juga memang tentang klasifikasi daripada herbisida. Tapi di sini Ibu akan memperdalam di beberapa bagian. Di sini yang pertama klasifikasinya ada beberapa bagian. Yang pertama waktu aplikasi. Di sini ada pratanam, ada pre-emergency, kemudian ada post. Apa bedanya? Pratanam udah jelas lah ya. Apa tuh? Sebelum tanam. Berarti aplikasinya kapan? Pada saat sebelum pengolahan lahan atau sebelum tanam. Ya, yang penting dia sebelum tanam. Kemudian pre-emergency apa tuh? Setelah tanam terus titik penentunya di mana tuh? Sebelum, ya. Kalau pre-emergency berarti ini sudah ditanam itu sebenih, cuman belum. Jadi pre-emergency ini si herbisida itu berarti diaplikasikan setelah si kacang tanah ditanam, setelah si jagung ditanam, setelah si kedelai ditanam tapi belum bercambah. Berarti kalau kita menggunakan pestisida herbisida yang post emergency diharapkan herbisida yang digunakan yang mana tuh? Selektif. Berarti jangan dibunuhnya pula sih tanaman kita, ya. Kemudian lanjut ke nomor 2 yaitu berdasarkan aplikasinya, yaitu dapat juga dibagi menjadi 2. Ada melalui daun, aplikasinya ada melalui tanah. Kemudian untuk daun dibagi lagi menjadi 2, ada yang kontak dan sistemik. Ini kayaknya udah dijelaskan ini kemarin. Apa? Herbisida kontak bu, ya ketika disemprotkan ke misalnya daun itu mati. Tapi ketika herbisida sistemik, dia ketika kita semprotkan ke tanaman itu jaringan tumbuhan yang ada pada tumbuhan itu yang mati. Oke dulu apa itu? Kontak lah. Kontak apa? Bisa kontak itu kontak dengan rumahnya langsung. Oke. Kalau sistemik tadi intinya tuh? Itu bekerja dengan cara diserap. Oke. Intinya gini, sistem. Kalau sistem gimana kira-kira? Jaringan ya. Oke. Ada yang bisa nggak angkat tangan dulu kayaknya? Ada yang tahu? Oke. Mungkin kalau herbisida kontak ini dia saat diaplikasikan contoh itu dia diaplikasikan ke daun. Nah, yang mati itu hanya bagian yang terkenanya aja seperti daun. Kalau sistemik ini dia diaplikasikan ke daun itu akan menyerap kandungan yang ada di bahan kimianya itu dan masuk ke jaringan-jaringan, dia fokus semua jaringan dulu itu. Oke, jadi kontak itu kan kemarin kayaknya sudah disampaikan juga ya. Bagian mana yang terpapar, bagian itulah yang mati. Betul nggak? Betul. Kemudian kalau sistemik itu berarti sistem. Kalau sistem itu ada jaringan, ya. Kalau disemprot di daun mati akar. Kenapa? Karena senyawa bahan aktif daripada si herbisida itu masuk ke metabolisme, masuk dia ke saluran, kemudian diangkutlah dia mulai dari akar itu, dari daun, masuk ke xilem atau phloem, lanjut ke bawah, kenalah si akar, rusaklah dia. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam transport si tumbuhan itu. Paham ya? Oke, tanya dulu. Bang Muhammad aja nanti. Coba Bang, apa sistemik? Kalau sistemik itu misalnya di semprot kena daun, dia akan masuk ke dalam sel-selnya. Oke, terus dipindahkan ke akar. Oke, kalau kontak itu akan kena yang disiram itu yang mati. janganlah disiram.
disemprot, apa yang kena papar maka bagian di layang akan mati. Itu ya. Oke. Kontak ini dapat lagi dibagi menjadi dua, yaitu selektif dan non selektif. Nah, jadi gimana nih selektif dan non selektif ini? Kalau dia selektif ini Bu, dia itu kita harus tahu jenis rumahnya. Oke. Kalau dia kita gunakan dia rumah itu ada beberapa lebar yang kita gunakan dia untuk mematikan tanaman dan daun lebar. Oke. Kalau non selektif berarti mana tuh? Kalau dia non selektif itu Non selektif gimana? Pas? Oke. Katalisis apa tuh? Katalisis ya, berarti enzim yang berfungsi dalam proses katalisis. Kalau tidak terjadi katalisis, maka perombakan senyawa-senyawa kompleks tidak terjadi, maka takkan ada energi. Ya. Kalau nggak ada energi, nggak bisa berfotosintesis, nggak ada energi, nggak bisa dia berespirasi, matilah si tanaman. Itu ya. Kemudian molekulnya lagi ada anorganik lagi masih kalsium sianamida. Koagulasi sel. Koagulasi sel ini seperti terjadinya perubahan struktur daripada sel tersebut ya. Kemudian tembaga sulfat pengendapan protein. Kalau protein sudah mengendap, apakah bisa terjadi proses metabolisme? Tidak akan terjadi. Kemudian amonium tiosianat menghambat katalase, sama kayak tadi ya. Kemudian amida untuk anorganik, sintesa asam nukleat dan protein. Masih ingat ke asam nukleat? Biasanya untuk asam nukleat ini di inti sel juga nih ya. Jadi kalau nggak ada protein, nggak bisa terbentuk protein, maka akan rusaklah metabolisme ya. Kemudian dinitroalinin menghambat perkecambahan radikula dan tumula. Kemudian ada bifidilium mengganggu pembentukan elektron. Ini itu apa nih? Masih ingat nggak? Elektron. Apa? Pada saat proses apa tuh? Metabolisme apa tuh? Fotosintesis. Oke, fotosintesis pada saat H2O dipecah oleh sinar matahari menghasilkan elektron yang akan digunakan dalam proses penangkapan apa? Sinar matahari oleh si klorofil ya. Jadi dengan kegiatan tersebut maka terjadinya fotosintesis. Kalau elektron tidak terjadi, bagaimana si radikula si klorofil untuk mengambil sinar matahari? Maka tidak akan ada proses fotosintesis. Kalau nggak ada fotosintesis, apa yang terjadi? Nggak ada fotosintas, ya. Nggak ada fotosintas, nggak ada energi, maka matilah dia. Itu prosesnya ya. Mekanisme herbisida. Tadi Ibu sampaikan ada enzim ya, seperti apa tadi? Kunci dan gembok. Di sini dapat kita lihat trade name, itu berarti merek dagang ya, yang ini. Ini beberapa merek dagangnya, ini famili daripada chemicalnya. Kemudian ini adalah senyawa atau enzim yang akan menangkap daripada si bahan aktif. Ya. Kemudian apalagi herbisidanya? Imidazolinon. Ada L-halfuralin, kemudian orijalin, kemudian pendimetalin, kemudian prodiamin. Ini apa yang berhubungan dengan dia? Enzim apa yang berhubungan? Yang apa tuh? ALS ya. Dia ngapain? Menghambat dari asetolaktat sintes. Ya. Sintesa daripada asetolaktat itulah yang dihambatnya. Meskipun sebenarnya dari dulu kita membahas herbisida efek negatif, tetapi
tapi sebenarnya ada dampak Positif. Nah, oke, kita lihat ya dampak positifnya. Petani dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga kerja. Oke, kita lihat dalam lingkup yang luas. Kelapa sawit untuk perkebunan. Ratusan hektar enggak? Gawangannya banyak enggak? Ada gawangan mati, ada gawangan hidup. Pada gawangan hidup itu harus bebas gulma. Di piringan harus bebas gulma. Kemudian pengendalian gulma lebih efektif dan efisien. Dengan waktu yang singkat, tenaga kerja yang sedikit, dengan biaya yang lebih murah, maka dia lebih efektif dan efisien. Kemudian fleksibilitas yang tinggi. Contohnya gini, kalau di sawah bisa nggak kita menggunakan campur semua? Di bagian-bagian tertentu kita harus mencampur kan? Nah, begitulah kalau untuk herbisida. Ini si bapaknya ngapain itu? Nyemprot kan? Jadi bebas aja mau di pangkal batang kek, mau di mana kek, dia nyemprot aja udah. Ya? Itulah artinya fleksibilitasnya tinggi. Oke, gulma resisten herbisida pada tahun 2011 coba dilihat dulu nak. Ini resisten apa nih? Insektisida yang merah ya. Ini toleransi herbisida. Kemudian ini data ini penelitian dari luar negeri diketahui bahwa makhluk hidup yang terpapar oleh herbisida yaitu gulma lebih cepat dia resistennya dibandingkan hama dan penyakit. Ya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini data terbaru nih 2025 ya. Di sini untuk grafiknya ini adalah membandingkan bagaimana cara aplikasi herbisida. Ada herbisida yang sama sepanjang tahun mulai dari 1980 sampai 2025. Sama terus herbisidanya. Kemudian dia melakukan peningkatan dosis. Itu untuk grafik yang merah. Kemudian yang merah bulat ya, yang ini yang segi empatnya nih, dia 2 kali. Ya, 2 kali penyemprotan. Kemudian ada 3 kali penyemprotan, ada 4 kali, 5 kali, 6 kali dan sampai 7 kali penyemprotan. Kemudian amaranthus dalam familinya, tetapi yang paling tinggi adalah Lolium rhizome ya. Jadi nanti coba kalian lihat, akan sangat lengkap di website ini tentang herbisida ataupun resisten herbisida dan bahan aktifnya. Demikian deskripsi dan cuplikan proses perkuliahan ilmu gulma yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini bisa memberikan gambaran kinerja pengajaran yang sudah saya lakukan selama ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.